Mantan Gubernur DKI Jakarta memang memiliki pendukung yang boleh kita hargai dan boleh kita puji. Bagaimana di dalam mendukung junjungannya dengan sungguh luar biasa. Bahkan kadang-kadang tanpa mengerti permasalahan dengan jelas, mereka sudah berani berteriak-teriak, capres, presiden, bahkan seperti itu yang dikatakan oleh mereka. Presiden 2024, kampanye saja belum bro. Pemilu masih dilakukan pada tahun 2024. Prosesnya sedang berjalan. Sedangkan mereka sudah mendeklarasikan bahwa inilah presiden tahun 2024. Nggak tahu presiden mana itu. Presiden mana, negara mana, presiden macam mana, kita semua nggak tahu. Itulah kualitas pendukungnya. Sobat-sobatku semuanya, baru saja kita masih segar dalam ingatan bagaimana seorang mantan gubernur ini dengan kebijakan-kebijakannya yang kadang-kadang sungguh luar biasa, bahkan boleh dikatakan di luar kemampuan kita yang memiliki otak dalam kategori normal. Mungkin terlalu pandai atau mungkin terlalu drastis meningkatnya sehingga semua kebijakan, banyak kebijakan yang dilakukan di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Dan hal ini didukung oleh pendukungnya dengan sangat-sangat luar biasa. Muncul dalam postingan di media sosial bagaimana mereka mencecar, bagaimana mereka mengolok-olok seorang pejabat gubernur yang baru saja menggantikan gubernur junjungannya, yaitu pejabat gubernur DKI Jakarta Bapak Heru. Kita tahu semua bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta ini baru berjalan beberapa bulan. Tetapi di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya, PJ Gubernur ini boleh kita acungi jempol. Daerah banjir bisa berkurang, normalisasi sungai akhirnya berjalan tanpa perlu harus naturalisasi seperti yang dikerjakan oleh gubernur sebelumnya. Naturalisasi sungai berakhir di pengadilan dan normalisasi sungai berakhir di normalisasi di mana warga merasakan bahwa selama 5 tahun ternyata sungai-sungai di DKI Jakarta mulai kelihatan bersinar cerah. Masyarakat mulai ada yang bermain kembali di situ. Tetapi sang pendukung masih tetap selalu mengatakan bahwa inilah yang betul, termasuk bagaimana air hujan tidak boleh dibuang ke laut tetapi harus dialirkan ke dalam tanah. Karena sesuai dengan sunatullah, kata gubernur waktu itu seperti itu. Nah sobatku semuanya, apa yang terjadi saat ini? Setelah PJ Heru berjalan bekerja, ternyata pejabat yang baru ini belum memiliki mobil dinas standar gubernur seperti yang telah dituangkan di dalam Permendagri nomor 7 tahun 2006. Selama ini jangankan standar mobil dinas untuk gubernur, mobil dinas pun beliau belum memiliki. Sampai dengan hari ini PJ Heru, PJ Gubernur DKI Jakarta masih tetap menggunakan mobil dinasnya dari Kementerian Sekretariat Negara, belum dari DKI Jakarta. Nah sobat-sobatku semuanya, pada saat terlontar, entah siapa yang mengeluarkan isu tersebut, bahwa PJ Gubernur akan mendapat sebuah mobil dinas. Wah, langsung protesnya minta ampun. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka soroti sebetulnya wajar. Baru menjabat beberapa bulan sudah minta mobil dinas. Kerja belum terlihat, belum genap 4 tahun, 5 tahun seperti gubernur yang sebelumnya, sudah meminta mobil dinas. Apa yang terjadi? Mereka mati-matian memprotes tanpa melihat bahwa ada aturan yang jelas, ada aturan yang harus diikuti. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 bahwa pejabat negara, dalam hal ini gubernur, memiliki 2 standar, 2 mobil dinas.
mobil sedan dengan kapasitas 3000 cc, dan mobil jeep dengan kapasitas 4200 cc. Inilah jika pendukung hanya bisa berbicara dengan keras tanpa melihat data. Setelah mereka mati-matian memprotes, timbullah sekarang pertanyaan, mobil dinas pada sewaktu Anies Rashid Baswedan menjabat gubernur, dan sekarang beliau sudah tidak menjabat, tentu mobil dinasnya masih ada. Kemanakah mobil dinas itu? Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2022, mobil dinas, pejabat atau mobil di lingkungan pemerintahan boleh dimiliki atau boleh dijual dengan sistem lelang dengan mobil yang berumur 4 sampai dengan 7 tahun, maka dijuallah dengan harga 40% dari harga standar yang ada. Anies pada waktu itu memiliki mobil dinas yaitu Land Cruiser, dan pada saat itu memang beliau jarang atau boleh dikatakan hampir tidak pernah menggunakan mobil dinas ini, dan di dalam beberapa wawancaranya beliau mengatakan lebih baik menggunakan Kijang Innova. Wah, seorang gubernur yang sungguh merakyat sekali. Tidak ingin tampil mewah dilihat rakyat, tidak ingin terlihat sok di hadapan rakyat. Lebih baik saya menggunakan mobil Innova, sudah cukup, tidak perlu mewah-mewah. Apa yang terjadi? Pada tahun 2022 juga DKI mengeluarkan aturan baru. Aturan yang sama, aturan yang menginduk pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2022, keluarlah Pergub DKI nomor 119 tahun 2022. Apa itu isinya? Nah, disinilah kunci dari segala kunci. Kunci yang sungguh luar biasa bisa digunakan oleh sang gubernur. Pergub itu mengatakan bahwa mobil dinas gubernur boleh dijual dan boleh dimiliki oleh mantan gubernur yang sudah menjabat selama 4 tahun. Jadi, bagaimanakah sekarang mobil dinas Land Cruiser, mobil dinas sang gubernur Anies Rashid Baswedan pada waktu dia menjabat? Dikatakan oleh Sekda bahwa saat ini sedang dalam masa peralihan kepemilikan dari Pemprov DKI kepada seorang yang pernah menjabat gubernur selama 4 tahun sesuai Pergub nomor 119 tahun 2022. Jos gandos, asumsi demi asumsi, perkiraan demi perkiraan. Kenapa sang gubernur pada saat itu lebih memilih menggunakan, saya pakai Innova saja, saya menggunakan mobil ini saja, itu terlalu mewah. Kenapa? Karena pada saat ini mobil tersebut dialihkan kepemilikannya kepada seorang pribadi, kepada seorang mantan gubernur, kepada seorang yang sudah menjabat gubernur selama 4 tahun, itu boleh dimiliki dengan harga 40%. Dan mobil tersebut jarang digunakan atau bahkan hampir tidak pernah digunakan, sehingga jika dilempar keluar ke pasar normal 90 atau 80%, mobil itu harganya masih laku terjual. Ibarat kacang goreng yang baru selesai digoreng, disajikan di depan konsumen, renyah sekali dimakannya. Itulah Land Cruiser tahun 2017 yang akan dijual dengan harga 40%. Sobatku semuanya, seperti inilah jika memiliki jabatan bukan untuk bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat, kita pantas menganalisa, kita pantas mengira-ngira apakah jabatan yang diemban selama ini adalah untuk rakyat ataukah untuk satu keperluan dalam lingkaran yang besar.
kepentingan beberapa orang yang ada di sekitarnya, kepentingan orang lain, ataukah kepentingan dirinya sendiri, ataukah kepentingan rakyat di atas segalanya. Dan lebih celaka lagi, dari pendukung-pendukung ini ternyata terbantahkan oleh pernyataan dari Sekda mengacu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2022, maka mobil dinas disarankan adalah yang berjenis mobil listrik. Dan pejabat Gubernur DKI mengatakan, saya akan menggunakan mobil listrik. Pemprov DKI baru merencanakan pembelian mobil baru, mobil dinas baru untuk sang gubernur yang saat ini menjabat, dan pembelian mobil itu akan disinkronkan dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2022, yaitu mobil listrik. Tingkah laku pendukung mencerminkan yang didukung. Kalau pendukung tersebut terlalu banyak berkata-kata, maka itu mencerminkan yang didukung. Kalau pendukung tersebut selalu mengusahakan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, maka bukan saya yang bicara ya. Rekam jejak dari sang capres ini memang banyak sekali. Jejak rekamnya dan rekam jejaknya sampai kepada penghujung duka cita kita semua, yaitu mengenai izin di Tanah Merah. Izin diberikan, maka walaupun tanah belum dimiliki, tapi izin sudah memiliki untuk mendirikan bangunan, maka itu sama saja melegalkan rakyat untuk melanggar hak orang lain. Belum lagi dukungan-dukungan dari organisasi-organisasi radikal dan intoleransi yang sampai dengan hari ini tak terbantahkan dan tidak dibantah oleh beliau. Tambah lagi dukungan partai yang menyatakan bahwa partai akan menerapkan politik identitas, yang kita tahu tentu identitas partai tersebut apa. 2024, berhati-hatilah di dalam memilih. Jangan sampai kita salah pilih. Presiden yang akan datang adalah presiden yang harus meneruskan pembangunan yang telah ditanamkan, yang telah dicanangkan oleh presiden saat ini. Presiden mendatang haruslah presiden yang bukan antitesa dari presiden yang sekarang. Karena jika antitesa, jika itu kebalikannya, maka pembangunan yang sudah berjalan, yang mulai kesejahteraan rakyat yang mulai merangkak setahap demi setahap demi setahap, akan mundur kembali ke belakang, dan kita semua akan merasakan kembali ke zaman di mana kita akan merasa sebagai sebuah negara yang dijajah oleh negara lain, sebuah negara yang tidak mampu menyuarakan, bahkan untuk menjaga hak miliknya di negara ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan sekarang. Apa yang kita punyai oleh presiden yang ada saat ini diprotes oleh negara lain, presiden kita seorang yang jantan, hajar terus sampai ke depan hingga akhirnya kita pun dimenangkan di persidangan WTO. Salam Opi dan Tos.